Pada 5 September 2024 mendatang, Timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi dalam laga perdana kualifikasi Piala Dunia round ketiga di King Abdullah Sports City Stadium Jeddah, Arab. Secara umum, Arab yang kini dilatih oleh Roberto Mancini memang menjadi lawan yang lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan kontra Timnas Indonesia. Namun ada beberapa faktor penting yang bisa membuat Mancini terkejut dan bahkan waspada saat menghadapi Indonesia. Dan salah satunya adalah kualitas pemain Indonesia saat ini yang gak sama sekali ngegambarin ranking posisi tim Garuda. Jadi kita mungkin di ranking 132 FIFA sekarang dan Arab berada di ranking 50-an dunia. Tapi menariknya, pemain-pemain kita bahkan lebih bernilai dibandingkan pemain dari Timnas Arab Saudi. Nggak percaya? Yuk simak rangkuman video berikut ini. Meskipun saat ini Timnas Indonesia masih berada di peringkat 132 dunia FIFA, namun sebenarnya kualitas pemain kita tidak bisa diremehkan begitu saja. Ranking FIFA mungkin menunjukkan posisi kita yang masih jauh dari ideal, tapi skuad Indonesia di tahun ini adalah skuad yang diisi oleh para pemain dengan kualitas dan performa individu mentereng. Banyak dari pemain Timnas Indonesia saat ini merupakan pemain-pemain yang tengah bermain di luar negeri. Kompetisi di liga-liga yang lebih kompetitif layaknya Belgia, Inggris, Belanda hingga Serie A Italia. Dan hal itu tentu memberikan gambaran jika skuad tim Garuda punya kualitas untuk bersaing dengan tim manapun di grup C nanti, termasuk Arab yang bakal kita hadapi di partai perdana. Untuk mengetahui seperti apakah perbandingan skuad Timnas Indonesia dan Arab Saudi, kita akan coba membuat perbandingan berdasarkan nilai market value dari pemain terbaik di tiap lininya. Dimulai dari posisi penjaga gawang, Timnas Arab Saudi tercatat memiliki kiper utama bernama Muhammad Al-Quais. Kiper berusia 32 tahun yang saat ini membela tim Al-Hilal tersebut merupakan kiper dengan nilai pasar atau market value 8,6 miliar rupiah. Menariknya, jika kita bandingkan dengan Martin Paes, maka nilainya akan jauh di bawah Paes. Saat pemain milik tim Dallas FC tersebut tercatat memiliki market value mencapai 26,07 miliar rupiah. Meski begitu, sayangnya di laga perdana Paes nggak bisa bermain. Tapi bisa bergabungnya Paes ke timnas juga bakal jadi alarm waspada bagi Arab yang masih harus bertanding ke Indonesia di pertemuan yang kedua. So, di posisi kiper, masuknya Paes membuat kita punya pemain yang secara kualitas bisa dikatakan lebih bernilai untuk saat ini. Untuk posisi defender atau lebih khusus di posisi back tengah, Arab ini masih mengandalkan back tengah Al-Hilal yang terkenal suka memprovokasi para pemain bintang. Ia adalah Ali Al-Bulahi, defender kontroversial yang saat ini sudah menginjak usia 33 tahun itu sendiri memiliki market value di transfer market sebesar 6,8 miliar rupiah. Selain Ali Al-Bulahi, di posisi back tengah, Arab juga masih memiliki back Al-Nasr Ali Lajami. Nilai market value-nya lebih tinggi dari Al-Bulahi, yakni 13,91 miliar rupiah. Tapi menariknya, dua defender terbaik Arab itu masih jauh di bawah Jay Isas. Pasalnya, defender Timnas Indonesia yang saat ini bermain untuk Venezia Serie A tersebut memiliki nilai market value di transfer market mencapai 43,45 miliar rupiah. Hal yang didapatkan berkat performa impresif Jay Isas di sepanjang musim lalu, saat dirinya berhasil menjadi kunci utama timnya untuk mengantarkan mereka promosi ke Serie A Italia. Sekarang maju ke posisi tengah ya. Di posisi ini, pemain dengan market value paling tinggi dari timnas Arab adalah Faisal Al-Ghamdi.
Pemain 21 tahun yang bermain untuk tim Al-Ittihad di Saudi Pro League tersebut memiliki nilai transfer atau market value sebesar 43,45 miliar rupiah. Cukup tinggi yang juga menggambarkan kualitas pemain muda tersebut. Tapi menariknya lagi-lagi, nilai tertinggi pemain Arab di posisi gelandang masih kalah dengan gelandang terbaik timnas Indonesia, yakni Tom Haye. Pemain yang musim lalu bermain untuk tim Heerenveen itu memiliki market value mencapai 52,14 miliar rupiah. Haye yang musim lalu bermain di Heerenveen jelas merupakan salah satu gelandang terbaik Asia saat ini. Ia adalah si jenius lini tengah yang perannya begitu krusial. Terakhir di posisi striker. Jadi setelah timnas Indonesia unggul di posisi kiper, belakang, dan tengah, untuk striker kita kalah jauh jika membandingkan pemain kita dengan pemain Arab berdasarkan nilai atau market value. Striker timnas dengan nilai tertinggi di skuad Shin Tae-yong ada pada Ragnar Uratmangun dengan market value 7,8 miliar rupiah. Sedangkan Arab Saudi punya striker house goal, Fras Al-Buraikan. Penyerang 24 tahun ini tengah mengalami performa yang menanjak tajam di musim ini. Ia tercatat mampu menciptakan 18 gol dan juga 8 assist dan membuat dirinya jadi striker yang wajib diwaspadai lini belakang tim Garuda. Mancini nggak bisa ngeremehin timnas. Melihat perbandingan dari skuad timnas Indonesia dan Arab Saudi inilah, jelas kan kenapa Arab Saudi nggak boleh ngeremehin timnas. Memang sih pasukan dari Mancini masih akan tetap jadi unggulan di partai pembuka nanti. Apalagi mereka juga main di kandang. Tapi sekalinya mereka lengah dan harapannya emang lengah, kita bisa menghukum tim tersebut dengan kualitas yang dimiliki para pemain timnas. Mancini sendiri sudah pernah menyaksikan timnas Indonesia bermain secara langsung. Saat itu ia menyaksikan timnas U23 dan diminta untuk memberikan penilaian, di mana ia menilai ada paling tidak 4 pemain yang membuatnya terkesan. 4 pemain tersebut adalah Justin Hubner, Ivar Jenner, Nathan Chuaon, dan Marcelino Ferdinand. Keempat pemain ini jugalah yang bakal dihadapi oleh pasukan Roberto Mancini, mengingat keempat pemain tersebut juga dipanggil oleh pelatih timnas Indonesia, Coach Shin Tae-yong. Masalah timnas Indonesia. Meski nampak menjanjikan, namun pelatih timnas Indonesia juga dihadapkan pada masalah saat harus bermain di laga perdana kontra Arab nanti. Masalah utama tersebut terletak pada area bertahan. Martin Paes dipastikan belum bisa bermain di laga kontra Arab. Meski sudah bisa dipanggil dan ikut terbang ke Arab, namun waktu pendaftaran pemain yang terlambat membuat Paes baru bisa menjalani debutnya pada laga kontra Australia. Selain Paes yang tidak bisa dimainkan, timnas Indonesia juga bakal kehilangan sosok penting di lini belakang. Justin Hubner dan Jordi Amat belum bisa bermain akibat akumulasi dan juga cedera. Jordi ada sedikit masalah, jadi saat pertandingan di Liga Malaysia, Jordi alami cedera dan belum pulih. Jadi harus istirahat selama 4 pekan ke depan. Saya sudah telepon Jordi dan telah diputuskan ada sosok pengganti, Bagot. Sama sekali tidak dipertimbangkan, ujar Shin Tae-yong, sumber CNN. Sekali lagi, Arab Saudi mungkin datang dengan status unggulan, namun timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong memiliki kekuatan yang bisa menjadi kejutan. Kecepatan, agresivitas, dan taktik permainan yang dinamis bisa menjadi kunci untuk menentang dominasi Arab Saudi di lapangan. Jelas, Mancini mungkin harus lebih memperhatikan potensi serangan balik cepat dan permainan sayap Indonesia jika tidak ingin malu di depan penggemar mereka sendiri.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.